sunat taubat 2 rakaat sunnah lillahi ta'ala, lalu kemudian teman-teman sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Nanti setelah salam kanan salam kiri, teman-teman banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Kapanpun boleh. Sholat sunat taubat itu adalah salah satu jenis sholat itu yang bisa dilakukan 24 jam. Jadi kapanpun boleh kita lakukan 24 jam ya. Oke, boleh Mbak ini. Sedekah subuhnya boleh untuk Quran wakaf, boleh. Yang penting untuk orang, bukan untuk kita. Karena sedekah subuh itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk makhluk lain, termasuk untuk kucing misalnya. Ya, dengan niat karena Allah lillahi ta'ala. Halo Mbak Mardayanti, bolehkah tidak uang sedekah subuh diberi saudara di kampung? Guys, coba dengerin baik-baik. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk orang lain dan makhluk lain dengan niat karena Allah. Jadi sedekah subuh itu boleh untuk dikasih makan kucing, ke orang tua, ke orang kaya, ke orang miskin, traktir teman, untuk beli Quran dan diwakafkan, pokoknya untuk orang lain. Yang tidak boleh itu adalah sedekah subuh untuk tabungan umroh untuk diri kita, itu nggak boleh. Atau sedekah subuh untuk bayar hutang diri sendiri, itu namanya tabungan hutang ya. Tapi kalau sedekah subuh untuk bayar hutang orang itu boleh. Sedekah subuh untuk umrohkan orang itu boleh. Iya boleh dikumpulkan dulu juga boleh ya. Sholat sunat taubat bisa dilakukan tiap hari ya. Oke. Kalau mau sholat taubat apa kita harus bersuci dulu seperti mandi besar? Nggak perlu mbak. Ustazah, gimana hukumnya mengirim doa untuk orang tua beda agama? Nggak bisa menurut ajaran agama Islam guys. Kalau kita sholat isya di pertengahan malam, itu niatnya mengkodo apa biasa seperti niat? Betul sekali. Kalau selesai sholat fardu baca apa aja, yang penting teman-teman zikir dan doa ya. Kapan waktu doa di antara 2 khutbah di hari Jumat terakhir buat perempuan yang sholatnya di rumah? Setelah khutbah kan sebelum azan, di situ teman-teman berdoa ya. Atau kalau susah teman-teman antara azan dan iqomah itu juga mustajab. Kalau nggak kedengeran di rumah aja antara azan dan iqomah. Atau saat petir berbunyi itu doa mustajab. Saat hujan lebat itu juga doa mustajab. Ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu juga mustajab. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah selalu lupa sedekah subuh pas ingat jam 9 pagi. Ya sedekah namanya, tapi bukan sedekah subuh ya. Kalau mau sedekah subuh waktunya adalah dari subuh sampai adzan subuh. Berapa lama uang sedekah subuh itu diberikan kepada orang lain terserah ya teman-teman ya. Terserah, dikumpulkan dulu boleh aja. Sebelum mandi wajib apakah boleh potong kuku? Hei, tidak ada larangan wanita haid potong kuku, potong rambut, cukur-cukur, keramas ketika haid. Itu cuman kata orang-orang dulu guys. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Oke, kodo sholat itu apa dan seperti apa? Adakah video penjelasannya? Aku tidak buat video kodo karena terlalu besar resikonya teman-teman ya. Banyak orang yang lalai dan menganggap akan kodo. Padahal kodo itu adalah sholat kalau kita di masa lalu ingat jumlahnya berapa. Kalau nggak ingat nggak boleh kodo ya. Dan kayaknya bakal lama aku baru membuatnya ya. Karena kalau lalai nggak bisa kodo guys. Banyak orang yang risau, yang seenaknya gitu ya. Kan bisa kodo itu ya, efek sampingnya luar biasa ya. Nah harusnya itu tak tersampaikan ya. Jadi harusnya kodo itu adalah untuk orang yang jelas berapa lama dia meninggalkan sholatnya. Kalau nggak jelas nggak bisa guys, cukup dengan bertaubat saja ya. Oke, puasa kodo di hari Jumat boleh ya. Puasa kodo di hari Jumat boleh. Sedekah subuh untuk takziah, yang penting untuk orang boleh. Pakai kaos kaki wajib nggak? Jawrab, kaos kaki itu jawrab ya, itu tidak ada pada masa Rasulullah. Karena orang pada masa Rasulullah itu gamisnya menyentuh tanah 1 jengkal. Jadi tergantung, kalau teman-teman gamisnya nyentuh tanah, maka tak pakai jawrab nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mata kaki pakai jawrab ya. Bolehkah orang meninggal dunia diakikahin? Nggak bisa guys, dikurbanin tuh bisa. Orang meninggal diakikahin nggak bisa, tapi dikurbanin bisa ya. Paham ya? Paham nggak? Oke. Sedekah subuh ke masjid setiap hari boleh. Bolehkah akikah? Oke, paham ya. Bolehkah akikah untuk orang yang meninggal dunia? Nggak bisa. Yang boleh itu kurban atas nama orang yang meninggal ya.
Oke, teman-teman tap-tap layarnya, klik yang ada di atas ya, foto yang ada di atas, ikuti klik tombol loncengnya. Untuk bayar utang suami, apakah boleh sedekah subuh? Boleh, yang penting orang lain. Bolehkah sedekah subuh dititipkan ke suami untuk diberikan di hari Jumat? Boleh. Oke, siap Mbak Ella, Mbak Lia. Saya itu pernah dengar sholat kafarat itu apa Zah? Sholat kafarat itu apa Zah? Apa Zah gimana teman-teman? Zah kalau sudah meninggal tapi belum akikah hukumnya apa? Nggak apa-apa, akikah itu sunnah guys, nggak wajib. Kalau ketiduran sebelum isya, pas bangun datang bulan, apakah termasuk lalai? Tidak. Tidak teman-teman ya. Misalnya kita lagi makan siang, sholat zuhurnya jam 1, terus kita tahu kita haid. Ya itu, bentar ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya guys. Mbak Sarah, Assalamualaikum. Zah, kalau kita memberi tapi tanpa baca niat, terus bisa diijab kabulkan nggak? Kalau kita memberi, itu nggak perlu ijab kabul niat. Sengaja aku memberi kamu, nggak usah. Cuman kalau bisa di dalam kita pasang doa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, lancarkan kuliahku, apapun yang teman-teman inginkan. Oke? Bagaimana cara mengatasi rasa bawaan malas dalam tubuh? Wow, dalam tubuh malas nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Jadi teman-teman yang malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Manusia ini punya nafsul mutmainnah, punya nafsul lawamah, nafsu baik, nafsu buruk. Nah malas itu biasa teman-teman. Aku juga sering malas. Cuman bedanya aku tetap mengerjakan walaupun malas. Jadi sama dengan iman. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Caranya adalah waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan. Ustazah gimana caranya biar nggak malas sholat duha? Malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Ya. Malas itu dia tidak berarti apa-apa guys. Jadi nggak usah teman-teman pusingin. Kalau malas tetap aja kerjakan. Biasanya memulainya aja yang susah ya. Siap Mbak Ane, memulainya aja yang susah ya teman-teman ya. Itulah istiqomah. Kenapa orang-orang yang istiqomah itu selalu terlihat rajin? Karena dia udah melakukan itu sampai 40 hari. Nanti hari ke-41 kalau dia tinggalkan dia pasti risau. Makanya apapun aktivitas yang ingin teman-teman kerjain, teman-teman usahakan istiqomah dulu sampai 40 hari. Setelah 40 hari kalau teman-teman tinggalkan pasti risau. Ya, misalnya teman-teman nih pengen baca Quran tiap hari, lakukan sampai 40 hari. Setelah hari ke-41 kalau teman-teman tinggalkan pasti risau ya guys. Oke, Assalamualaikum. Ustazah sedekah subuh setelah dikumpulkan duitnya boleh ditukar nggak? Boleh banget teman-teman ya. Puasa sunnah nggak izin suami boleh nggak Ustazah? Nggak boleh. Kalau suaminya nanti ganggu di tengah jalan harus dibatalkan gitu aja. Halo Mbak Ngah, ya. Zah kalau rajin sholat duha tapi nggak tahajud itu salah nggak? Nggak, karena dia sunnah aja. Yang nggak boleh itu adalah rajin duha tetapi tidak sholat subuh. Ya itu ya. Halo Mbak Yulianis, Mbak Guntur, Mbak Iria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana caranya nggak sedih ingat almarhum suami? Sedih gak apa-apa, yang penting diganti dengan amalan. Misalnya kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kemudian kirimkan Yasin, kirimkan bacaan Al-Fatihah, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin tiap malam Jumat, ya, kemudian kirimkan Al-Fatihah setiap hari. Teman-teman berdoa, ya Allah saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya ya, atau suamiku kayak gitu ya. Atau ya Allah aku sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku ya, dan seterusnya. Jadi ganti kesedihan dengan doa gitu ya teman-teman ya, ganti kesedihan dengan doa ya. Iya betul Mbak Nada. Untuk istiqomah itu hanya perlu memaksakan 40 hari aja. Misalnya teman-teman pengen sholat duha nih, terus aja 40 hari, jangan ditinggalkan. Kalau haid tetap aja jadikan waktu itu untuk duduk berzikir. Nah setelah 40 hari ditinggalkan pasti risau. Apapun sebenarnya adalah 40 hari ya. Oke ya teman-teman ya.
Oke, ya Ustazah habis wudhu suka keluar air lagi beberapa kali. Apa harus wudhu lagi? Suka keluar air tuh maksudnya apa? Pipis. Kalau pipis ya tetap wudhu lagi. Ustazah, mana didulukan akikah atau kurban saat kita sudah kerja? Akikah itu tugas orang tua, bukan tugas kita. Jadi teman-teman kurban aja. Nanti aku akan jelaskan terus tentang kurban menjelang hari raya kurban. Jadi teman-teman cukup follow aja akun aku, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Bolehkah wanita haid membaca Quran dari HP? Boleh baca Quran dari HP, boleh baca Quran dari yang ada terjemahan atau Quran Latin itu boleh. Ya, oke guys ya. Yang belum follow boleh follow, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Tap-tap layarnya guys. Jangan lupa sarapan pagi dan mandi ya. Halo Mbak Melisa, Mbak Gusmira, Mbak Asti. Iya, Ustazah, saya selalu bersama keluarga. Amin. Allahumma amin. Ustazah, apa zikir bisa dilakukan di akhir setelah kita melaksanakan semua sholat? Boleh. Halo Mbak Dorli, boleh teman-teman ya. Jadi teman-teman sholat tahajud, hajat, taubat, witir, baru zikir dan doa boleh. Zah, kalau cerai sebelum keluar lalu menikah siri, apakah diperbolehkan? Zah, kalau surat cerai belum keluar lalu menikah siri, apakah diperbolehkan? Kalau laki-laki boleh, kalau perempuan nggak boleh, karena perempuan tuh ada masa iddah 3 bulan. Ya, 3 bulan dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Ini laki-laki atau perempuan nih? Aduh, kok cerai langsung nikah? Aslebeu, susah lah ya orang-orang nih ya. Oke, gitu ya. Oke, siap Mbak Melisa. Tahlilan untuk orang yang sudah meninggal nggak ada masalah, is okay, nggak ada masalah. Witir minimal 1 rakaat. Halo Mbak Titi, Mbak Tini, Pak Tamrin, Mbak Teratai. Ya, witir minimal 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku lillahi ta'ala. Iya, anak saya baru meninggal 7 hari, belum akikah, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah teman-teman ya. Nanti boleh kurban atas nama anak yang meninggal, kirimkan Quran sampai hatam atas nama orang meninggal, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, wakaf Quran untuk dia, ya kan? Oh iya, halo Kak Ros, Mbak Mama, baca Yasin bu ahli kubur tiap habis subuh is okay, no problem ya. Kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya guys, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sedekah subuh niat mau ke tanah suci bisa nggak? Maksudnya apa? Untuk tabungan tanah suci atau gimana? Ya, untuk tabungan tanah suci atau gimana guys? Oke, ya halo Bukhari, iya Mbak Nia Zainab, kalau belum hafal doa kunut bisa diganti bacaan Ustazah. Teman-teman, doa kunut itu hukumnya sunnah, dia tidak wajib guys ya, dia tidak wajib, hukumnya sunnah saja ya. Jadi kalau teman-teman nggak hafal doa kunut, maka teman-teman boleh saja tidak pakai kunut, itu nggak ada masalah. Oke, bolehkah puasa di hari kelahiran? Aku tidak pernah dengar puasa hari kelahiran, so wallahu alam bisawab, sebaiknya jangan dilakukan, tak ada. Kalau bahasa lain puasa apa tuh teman-teman, weton ya. Oke, itu budaya sepertinya guys. Kalau kalau udah mau wudhu keluar sesuatu tapi bukan kencing, apakah wudhu lagi? Apa dulu keluar sesuatunya apa guys? Nah, pokoknya keluar sesuatu dari kubur, dubur atau di antara keduanya itu adalah membatalkan wudhu. Oke, iya, dari kubur, dubur dan di antara keduanya. Berarti buang angin, ya gitulah ya kan guys. Oke ya. Zah, apa kalau pisah sama suami udah 4 tahun tapi baru urus surat cerai, gimana Zah hukumnya untuk perempuan? Nggak ada hukum apa-apa, perempuan sudah boleh menikah karena kalau sudah talak, pisahnya ditalak enggak atau sekedar pisah tempat doang. Laki-laki harus menalak dulu ya, ditalak. Dari talak itu ada, kalau laki-laki cuman keluar dari rumah tanpa ucapan talak tidak jatuh talak, tapi kalau dia ngomong ku talak kau, maka itu jatuh talak. 3 bulan tidak boleh perempuan menikah, hari ke 91 dia boleh menikah. Oke, saya balik lagi ke Nasrani.
tapi dia nggak mau menceraikan, bahkan makin sayang dan selalu bilang saya tetap istrinya. Mbak Oma, kalau Oma Nayah ini murtad, maka dalam ajaran agama Islam itu sudah jatuh talak. Jadi ada talak yang jatuh secara otomatis, yaitu salah satunya murtad. Kalau dia gabung baik dalam agama, kalau dia kumpul berhubungan, maka baik dalam agamanya Mbak Oma Nasrani maupun dalam agama Islam itu adalah berzina. Boleh dibuka dalam kitab Injilnya Matius 17, itu dijelaskan bahwa tidak boleh beda agama versi non muslim, dan dalam agama Islam ada al-mu'minun lil mu'minin wal mu'minun lil mu'minat ya. Jadi dalam dua kitab tidak boleh jadi berzina. So ya gitu ya, cari yang lain saja. Tapi kalau dalam agama Kristen tidak boleh namanya bercerai ya. Kalau dalam agama Islam masih dibolehkan yang namanya bercerai. Oke, ini didengar nggak aku nih guys? Oke, dengar ya guys. Ya, waalaikumsalam. Mana yang lebih baik? Oke, kenapa? Masya Allah. Kenapa Mbak Oma? Tidak pernah talak tapi si perempuan buat surat cerai di pengadilan, itu gimana? Wah, jatuh talak. Kalau perempuan mau cerai dia tetap pergi ke pengadilan ya, dia pergi ke pengadilan, nanti hakim yang menjatuhkan talak. Memang seperti itu cara perempuan untuk menjatuhkan talak ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau ada nikah siri kan tidak pakai surat ya, nikah siri tidak pakai surat gitu ya. Maka si perempuan ini dia harus menikah dulu. Laki-lakinya nggak mau ngucapin talak nih ya, perempuannya pengen talak nih, nggak bisa. Talak aku bang, talak aku, nggak bisa. Aku ceraikan kau bang, aku nggak bisa, karena perempuan tidak boleh menalak nih, tidak bisa ini. Maka harus urut surat dulu ya, harus urus surat dulu, kemudian nanti surat ini baru nanti diajukan ke pengadilan. Makanya untuk nikah sendiri itu susah bercerainya kalau perempuan yang pengen cerai. Gitu guys ya. Halo Mbak Popo, nyimak. Ustazah, hukumnya poliandri nggak boleh. Poliandri itu perempuan banyak suami, itu haram. Nanti kalau hamil itu anak siapa? Pening kepala nanti ya. Iya kalau anaknya kembar 3, kalau anaknya cuma 1, wah, susah nanti ya. Oke, Mbak Rak Besi, kalau diusir jatuh talak. Jadi talak itu ada 2, adalah nama talak sorry, yaitu talak. Halo Mbak Titi, talak sorry ini adalah desnajmi ya. Talak sorry ini adalah talak di mana kalau seorang suaminya ngomong jelas, kutalak kau gitu ya. Tapi kalau talak kinayah ini adalah kalimat yang sindiran. Pulang kau ke rumah orang tuamu, aku tak mau lagi denganmu, ku antarkan ke rumah emakmu, you, me, and slave gitu. Atau misalnya diusir kita, itu jatuh namanya talak kinayah ya. Talak kinayah teman-teman ya. Oke. Bagaimana ingatkan ibu untuk menunaikan ibadah kalau ibunya keras kepala, suka marah-marah? Jemur guys biar kepalanya nggak terlalu keras, nggak gitu juga ya. Kita nggak bisa merubah siapapun guys, kita hanya bisa merubah diri kita. So tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Hidayah urusan Allah. Yang penting tugas teman-teman satu, ingatkan, doakan, jangan menyakiti. Oke, jangan niatnya ingin merubah tapi memaki-maki, tidak boleh. Yang kedua adalah wala taqanatu min ruhillah, innahu la taqanatu min ruhillah ilal qaumil kafirin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, maka yang putus asa itu orang-orang kafir. Yang ketiga, percayalah bahwa people change. Manusia itu bisa berubah, bisa jadi ibu yang sekarang maksiat, suatu ketika bisa menjadi ibu yang paling taat. Kita masih punya harapan, tinggal doa dan usahakan saja. Ya, Ustazah, istri saya murtad. Ya, yang murtad ini
Guys, kalau si murtad ya. Kalau misalnya ada orang nikah beda agama, nih kok jadi banyak yang nanya murtad. Ada orang nikah beda agama, ini laki-laki, ini perempuan. Perempuannya non muslim, masuklah dia ke dalam agama Islam, menikahlah mereka. Maka nikah mereka itu menjadi sah. Tapi seketika berlangsung pernikahan, lalu kemudian si perempuan ini kemudian dia murtad gitu ya, murtad lagi, dia balik lagi ke agamanya. Maka menurut ajaran Islam itu sudah jatuh talak. Seperti itu juga dalam agama non-muslim. Teman-teman yang ada non-muslim, saya tak tahu ada non-muslim di sini. Coba dilihat Lukas ayat 17, boleh dilihat Matius ayat 17. Kemudian Matius 27 itu dalam kitabnya teman-teman itu dijelaskan bahwa tidak boleh perempuan nikah dengan beda ya, mesti dia kayak gini ya, sekufu seagama ya. Oke, gitu ya guys ya. Nah, kalau dalam agama Islam jelas dia ada dalil ya. Al-mu'minun lil mu'minin, al-muslimun lil muslimin, ya kayak gitu ya. Muslim dengan muslim gitu ya. Oke ya. Oke, Mbak Gistak, halo Mbak Eli, Mbak Bulbul ya. Oke, boleh nasihatin anak yang dewasanya udah 40-an, soalnya sholatnya bolong-bolong. Jangankan anak, orang lain saja itu bisa didoakan ya teman-teman ya. Bisa didoakan ya, orang lain saja bisa diajak ya. Gimana cara ngirim Quran Al-Fatihah buat diri sendiri? Panggil dia, Ri, sini Ri. Ya, enggak ya. Ngirim Al-Fatihah buat diri sendiri, baca Al-Fatihah aja. Ya Allah, dengan baca Al-Fatihah ini makin sehatlah aku, makin kecil aku, lapanglah rezekiku dan seterusnya. Suami bilang kita masih dalam 40 hari, kita bersatu lagi. Gimana? Ya, berarti suaminya mengajak rujuk. Setelah suaminya mengajak rujuk, dia kan 90 hari itu. Bilang sama suaminya, "Bang, jangan ulang lagi bang ya, jangan banyak gaya bang ya, udah ditalak aku dirujuk lagi, gaya tuh satu aja bang, jangan banyak gaya," bilang ya. Nah, laki-laki yang ada dalam room ini aku ingatkan, jangan banyak-banyak gaya. Laki-laki keren itu laki-laki yang mempertahankan. Perempuan mau ngomong talak kayak gimana pun 1000 kali sekalipun ya, ya itu tidak jatuh talak. Laki-laki, hayolah jadi laki-laki yang pemberani dan jantan yang siap mempertahankan rumah tangganya. Jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit tolak, dikit-dikit tolak, dikit-dikit ngusir. Itu janganlah ya. Jadilah laki-laki yang punya harkat, martabat dan punya dedikasi yang bagus ya untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi laki-laki kalau dimarahin istri, dia nggak banyak ngomong, kata orang itu laki-laki yang blow on. Tapi kata aku itu laki-laki yang beriman. Laki-laki yang beriman itu pokoknya dia nggak ngomong gitu, dia nggak ngomong. Mau istrinya bilang, antarkan aku ke rumah orang tuaku. Oh, ceraikan aku bang. Perempuan tuh kan kayak gitu, dia kan suka gertak-gertak sambalado kan. Nah itu kan, apalagi, aku nggak bahagia sama kau. Apalagi dia bilang, udah laki-laki tahan aja, sabar aja. Jangan digas pula. Ya udahlah aku antarkan sekarang. Adalah jatuhlah talak. So laki-laki ayolah upgrade ya. Jangan dikit-dikit ngomong talak terus dia jemput lagi istrinya. Kan malu kita kalau kayak gitu. Diusir dia ke rumah terus dijemput lagi. Di mana tuh? Apa? Wajah kita ya, wajah sebagai laki-laki kan malu ya guys ya. Jadi hati-hati laki-laki yang berada di room saya ini, saya rasa adalah laki-laki yang pengen menjadi laki-laki yang baik ya, pengen menjadi laki-laki yang hijrah ya. Banyak sabarlah dengan istri. Aku tahu istri itu menyebalkan dan perempuan itu kayak aku nih lagi menyebalkan seperti itu kan. Tapi kayak mana lagi ya kan, itulah amanah antum semua, itulah amanah kalian semua sebagai laki-laki ya, itulah amanah ya, nggak ada ya. Jadi jangan dijemput balik lagi minta maaf lagi, maafkan aku, tolong aku, tolong ke Pak Polisi. Jadi kayak gitu guys. Jadi sekarang nih banyak laki-laki yang seperti itu. Nah, aku bukan ingin mencederai laki-laki, aku ingin menyampaikan kepada para lelaki ya, kita jagalah ya, punya dedikasi lah ya, punya loyalty lah yang bagus ya kepada istri. Ya kalau perempuan ya seperti itulah guys. Mau dicari perempuan dimanapun tetap itulah perempuan menyebalkan. Ya tapi sabar aja ya. Ada laki-laki yang dia tidak pernah sama sekali ngomong talak. Dia tidak pernah, banyak orang bilang, "Alah lu mau aja lu cemen, lu udah digituin cewek lu, udah digituin istri lu tetap aja bertahan." Itu bukan cemen, itu beriman guys ya.
Oke, ya. Nanti udah ditalak, jemput-jemput lagi. Wah, mana guys? Repot ya. Udahlah, jangan membohongi diri sendiri ya. Oke? Nah, kayak gitu. Ada? Oke. Waktu almarhum mama, banyak laki-laki sekarang jual mahal. Banyak laki-laki sekarang jual mahal. Bahaya guys, perempuan sekarang mahal-mahal guys. Ya, jangan-jangan dikit-dikit diusir, dikit-dikit itu bukan laki-laki jual mahal itu. Kalau dikit-dikit ngomong talak itu bukan jual mahal itu. Cemen, ya. Oke, bagaimana wanita yang tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai harga dirinya, dia tetap berdosa. Mau laki-laki tidak bisa jaga harkat martabat, perempuan yang tidak bisa menjaga muruah dan maruahnya tetap berdosa. Nah, ketika ada perempuan, ya, ketika ada perempuan yang dia tidak bisa menjaga kehormatannya, maka laki-laki juga sebagai tamengnya. Ya, laki-laki lagi yang salah, susah ya. Laki-laki tidak boleh membiarkan perempuan tidak istrinya membuka auratnya atau tidak menjaga harkat dan martabatnya. Karena laki-laki yang membiarkan itu namanya dayus ya. Lah, dari itu laki-laki lebih milih beli 200. Oke, kalau wanita minta cerai karena tidak dinafkahin, boleh ke pengadilan. Dia intinya bukan nafkah atau apanya, guys. Intinya adalah pernikahan itu adalah ibadah. Jika pernikahan itu tujuan dari menikah adalah ibadah gitu ya. Tetapi kalau pernikahan itu sudah tidak bisa menjadi alat kita untuk menemukan ibadah, maka dalam agama Islam dibolehkan yang namanya talak. Laki-laki tidak bekerja, tidak mau nafkahin lahir batin, akhirnya perempuannya sebel juga tidak mau melayanin. Yang terjadi adalah caci maki dan seterusnya gitu ya. Maka pada saat itu pernikahan sudah lagi tidak dianggap sebagai sebuah ibadah, itu pilihan teman-teman semuanya. Oke, silakan teman-teman semuanya. Zak, kalau sholat isya ketinggalan, ketiduran bisa digantikan nggak? Kalau sholat isya ketinggalan, ketiduran, nah teman-teman semuanya tetap berdosa dan itu tetap lalai ya guys ya. Ustazah, oke, Ustazah, sedekah subuh itu batasnya sampai jam berapa? Sedekah subuh itu adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, boleh dikumpulkan dulu lalu kemudian